Shalom. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada pun juga bapak-bapak yang mungkin bisa menyanyi
Tony Selida, Ibda, Angkat Baru, Pama Estabalu yang hadir bersama dan bergabung bersama dengan rekan-rekan perwira senior. Izin saya persingkat waktu saja. Hari ini saya bersaksi bukan menyanyi, Pak. Yang pertama, ada dua kesaksian yang saya dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah saya perjalanan mengikuti SIPSS pada tahun kemarin 2022, mengikuti tes. Saya juga secara pribadi tidak menyangka. Anak saya juga masuk, tidak kasih tahu. Nanti kurang lebih 2 minggu, Pak, saya mau masuk polisi. Setelah lulus dari Jogja, jurusan IT, saya juga sempat kaget. Sempat berpikir sekitar 5 menit, jangan main-main di perwira, bisa ya? Tapi karena saya sebagai orang tua tidak mungkin menghalau ataupun mau bilang jangan, boleh masuk saja. Dalam hati saya jelek, pasti juga mana jatuh. Pribadi saya sebagai manusia tidak menyangka, tapi saya tidak kasih sampaikan sama anak saya bahwa mana jatuh, tidak dalam hati, ya seperti itu. Dalam perjalanan mengikuti bertahap mengikuti tes kesehatan, langkah-langkah demi langkah, ya naik. Pulang ke rumah, Pak, saya lulus. Puji Tuhan. Naik sampai ke tingkat akhir. Ternyata penerimaan SIPSS ini dua kali tes di daerah dan di Akpol. Singkat cerita, sisa 5 orang mengikuti tes akademik karena nilai mereka akumulasi seluruh Indonesia per Polda. Ada 5 orang pengumuman terakhir dari Polda SDM, 4 orang jatuh tidak memenuhi persyaratan dalam arti nilainya di bawah dari rekan-rekan kita di Polda lain. Anak saya, puji Tuhan, pengumuman ranking 1 seluruh Indonesia. Saya waktu itu, Pak, ini tugas di Pomoya di Babin Katikmas. Saya keluar menangis, tidak menyangka, berpikir seperti itu. Bisa nggak punya anak itu ranking 1? Ya. Tapi itulah pemberian Tuhan, tidak menyangka, dan itu berkat bagi saya. Perjalanan setelah itu berangkatlah dia dibawa oleh AKP Pak Timur yang di SD Polda sampai di bandara persiapan, Pak. Anaknya satu persyaratan lagi, kemudian izin mengikuti swab. Kalau swab itu positif negatif, tidak menjadi satu persyaratan, itu jangan langsung tidak akan diberangkatkan ke Semarang. Jadi luar biasa. Jadi pada saat itu kita juga berdoa sebagai umat percaya, berdoa mudah-mudahan tidak ada penyakit yang akan menimpa anak saya. Setelah pemeriksaan dia positif bagus, berangkat dia ke Timur bandara, Pak. Jam 5 pagi harus sudah ada di bandara. Pesanan ke Timur, Pak, doakan anaknya supaya dia diterima di Akpol. Iya, Pak, terima kasih banyak atas dukungannya. Berangkat, setelah itu pemeriksaan lagi, Pak, dari awal di Akpol. Dalam perjalanan dia diterima di Akpol dan belum juga lulus, tapi dapat COVID di sana. Luar biasa. Jadi ini anak ini bisa balik ini kalau tidak sembuh ini. Tapi Tuhan selalu menyertai dan ada di depan kita, selalu menolong. Ya, kebetulan maitua saya ini kan menyelis di gereja GPID Uniar, Pak. Kita pada saat itu ada pertemuan. Ya hanya inilah Tuhan bisa membantu kita keluarga. Kalau bantu yang lain-lain, kita ini cuma air itu jelas tidak sambung di telepon ini, tidak ada. Jadi kita hanya berdoa kepada Tuhan Yesus, Jenderal di atas segala jenderal, hanya Dia yang mampu menolong. Anak saya kurang lebih 2 hari dapat COVID. Pada saat pengumuman untuk tes terakhir, dia sembuh. Puji Tuhan. Mengikuti tes terakhir. Dan saya singkat lagi, kemudian izin. Pada malam pengumuman besok hari Jumat, saya bermimpi. Anak saya ini tidak tahu main mobil, Pak, izin. Kebetulan dia bawa mobil Barakuda. Kita punya rumah kan di Talise. Dia bawa mobil Barakuda, mampir di
hang tua, Pak, ayo kita ke Mamboro. Saya lihat begini, ini anak saya tidak tahu naik mobil kenapa dia di atas mobil Barakuda memanggil saya ini menuju ke Mamboro karena upacara segera dilaksanakan di sana. Oh iya, saya segera naik. Tiba-tiba dalam perjalanan saya tahu rupanya sudah jam 4 subuh. Saya duduk, saya ingat besok pagi jam 10 pengumuman. Saya tidak mendahului Tuhan, itulah tanda bahwa anak saya lulus. Tapi secara pribadi administrasi kan kita harus tunggu jam 10. Kita di apa itu namanya live untuk YouTube. Saya nonton dari pagi sampai jam 11. Puji Tuhan, anak saya diterima dan dia ikut pendidikan dan sekarang sudah selesai pendidikan dan tugas di Densus 88. Ini saya sampaikan terus sebenarnya tidak boleh karena menurut informasi katanya tidak boleh ngomong sembarangan di Densus begitu. Tapi puji Tuhan kita semua orang Kristen kan, kalau mungkin ada yang Muslim saya juga takut ngomong begitu. Ya. Dan yang kedua terakhir, dan saya juga ikut PAG juga. Kita orang ini kan izin kemudian umur seperti yang populer belum banyak sakit. Yang saya keluar duit itu hanya di kesehatan karena memang periksa darah dan sebagainya supaya steril. Nah, di situ saja saya bisa keluar duit untuk mengurus saya punya diri juga. Dan di psiko dan di TKM pada saat itu ya kita cuma belajar. Ya, kalau dibilang untuk teman-teman bukan dengan cara itu, mungkin teman-teman yang lain memakai cara itu juga diberkati, dengan cara saya juga diberkati. Itu saja kemudian. Dan sekarang saya berdiri di sini menyandang pangkat Aibda itu karena karunia dan berkat Tuhan yang diberikan kepada saya. Terima kasih, Pak izin itu saja kita menjadi motivasi buat rekan-rekan menjadi anak Tuhan menurut pendeta yang sudah sampaikan kita di gereja. Yang pertama, rekanan itu dengan Tuhan, bukan mencari rekanan itu dengan manusia. Yang pertama-tama karena manusia sangat membuat kita kecewa. Terima kasih kemudian pagi ini saya sudah bersaksi, kalaupun lebih dan kurang saya lupa. Sebuah kesaksian yang indah tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak yang terkasih. Apakah masih ada yang ingin bersaksi? Boleh. Hari ini adalah hari kesaksian ya. Kita lebih banyak mendengar kesaksian dan serta kata-katanya singkat saja. Apakah ada yang ingin bersaksi lagi? Hari apa ada yang mau menyanyi? Andreas belum pun naik pangkat. Bersyukur itu naik pangkat. Sudah syukur di Romelo Bapak Andreas. Ayo, sudah syukur di Romelo kan? Boleh juga bersyukur kembali dengan kesaksian. Mari Pak. Request dari teman-teman yang lain. Teman-teman sudah tahu juga Pak, jadi sudah sudah diupacarakan, sudah syukur di Romelo sudah selesai. Oke, ada lagi yang lain ingin bersaksi? Satu orang lagi kalau memang ada. Dua orang juga boleh kalau ada. Atau kalau dari adik-adik yang baru ada yang bersaksi? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita pada pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian hatiku tenang berada di Tuhan. Terima kasih. Berada dekatmu, kaulah
kepada Tuhan, hatiku tenang, Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu sekali lagi. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. katakan kini mataku, Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. kita berdoa. Setelah tadi kami bersyukur dan memuji Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini kami mau menerima kebenaran firman sebagai sebuah penuntun di dalam langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami, orang-orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan. Mari kita buka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Sebuah narasi yang kita sudah kuasai, saudara, yang sudah kita tahu. Dan firman Tuhan bilang begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, kata firman Tuhan, akan ditambahkan kepada. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin, saudara. Dan firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah persekutuan yang pertama, saudara, ya, di tahun 2023, ya. Saya kaget juga dihubungi oleh Pak Rizal tadi pagi setelah saya saat teduh dan mengirimkan renungan. Itu kebiasaan saya setiap pagi. Setiap pagi saya bangun jam 5, saya berdoa, membaca firman Tuhan dan membuat renungan. Saya dihubungi oleh Pak Rizal, di ibadah. Ini adalah kali yang awal tahun 2023.
mungkin ada di antara Bapak Ibu yang percaya dan mengalami bahwa tahun 2023 ini adalah tahun promosi. Amin ya. Tadi saya mendengar ada Bapak bersedang gurau dengan Pak Bende, katanya sudah naik pangkat, katanya mungkin 2 garis, sekarang sudah 3 garis ya Pak ya. Terus Pak Rudi juga demikian sudah 3 garis. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena begini, dalam hidup ini ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kalau bagian kita lakukan dengan setia, yaitu begini, kita mencari kerajaan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, dan kita melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya bagian Tuhan itu adalah memberkati dan mempromosikan. Amin. Dan tidak ada promosi itu tanpa diawali dengan sebuah tanggung jawab. Nah, orang yang bertanggung jawab di dalam pekerjaan, di dalam kehidupannya, dia pasti akan mengalami yang namanya promosi. Karena dalam hidup ini kan pasti ada target ya, target pekerjaan, target pribadi. Saya pun sebagai hamba Tuhan secara pribadi punya target gitu. Pas jam 12 PM, habis berdoa dengan keluarga, dengan orang tua, pertanyaan pertama ini target orang tua, kapan Anda menikah? Ya, sudah tahun 2023 katanya belum menikah, begitu ya. Gitu. Ya, tapi saya hanya berserah pada Tuhan menjalani kehidupan. Saya percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Begitu juga kan Bapak Ibu ya, kalau ada rekan kita mengalami promosi, tentunya ada juga yang belum mengalami promosi ataupun mengalami penundaan di dalam promosi. Nah, saya tahu bahwa itu ada waktu Tuhan di dalamnya. Amin, saudara. Iya kan? Kalau ada penundaan dalam hidup ini, mungkin belum waktu Tuhan yang terbaik. Tidak usah berkecil hati, tidak perlu kecewa, karena pasti semuanya tepat dan indah pada waktunya. Amin. Dan hari ini firman Tuhan yang datang bagi kita itu, kalau kita melihat saudara, konteksnya itu adalah tentang kekhawatiran. Jadi Yesus berkhotbah di atas bukit, menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu dalam sebuah topik. Tema khotbah yang Yesus sampaikan di saat itu adalah mengenai kekhawatiran. Betul ya? Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, di sana berkata bahwa kekhawatiran itu tidak dapat menambah ataupun mengurangi sehasta saja dari dalam kehidupan kita. Artinya begini, kekhawatiran itu tidak punya kekuatan apa-apa. Itu hanya mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi kondisi hati kita, hanya membuat kita lemah dalam hidup ini. Amin. Karena begini, orang yang dikuasai kekhawatiran pasti akan selalu takut dan cemas. Aduh, khawatir, ini kan sudah tahun 2023, sebentar lagi umurku bertambah, kan khawatir. Betul dong? Aduh, bagaimana kan? Katanya tahun 2023 ini adalah tahun inflasi pangan, tahun resesi, katanya begitu menurut prediksi para ekonom gitu. Kalau saya lihat di TV, saya sedang baca di Instagram tentang perekonomian Indonesia, nonton di Metro TV tentang ekonomi gitu, satu berita tentang ekonomi global dan juga Indonesia gitu. Ya mungkin saja resesi itu akan terjadi di tahun 2023, Bapak Ibu yang berkasih. Tapi satu yang saya yakin, bahwa pemeliharaan Tuhan tetap berlanjut di tahun ini. Amin. Meskipun resesi terjadi, Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kita. Sebab firman Tuhan berkata, burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita setiap orang yang percaya. Amin. Apalagi kita ini yang terus setia mengiring Tuhan. Amin. Nah, kekhawatiran itu pun tidak punya kekuatan apa-apa. Karena itu begini, jangan sampai begini, kekhawatiran menguasai hidupmu dan kekhawatiran itu membunuh imanmu. Amin. Itu sebabnya Yesus menyampaikan di saat-saat terakhir di khotbahnya dalam topik kekhawatiran bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, dan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 24 bilang begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, kata firman Tuhan, cukuplah untuk sehari. Jadi pesan Tuhan bagi kita di ibadah yang pertama hari ini adalah begini, tanggalkan kekhawatiran dan fokus kepada Tuhan serta kebenaran.
harus wajib untuk terus-menerus kita mencari Tuhan. Jadi di setiap langkah kehidupan kita, mari kita terus mencari Tuhan. Amin. Memprioritaskan Tuhan serta kebenarannya. Maka itu konsekuensi semuanya akan kita makan kepada. Jadi rules kehidupan itu seperti itu, sudah. Tuhan akan terus memberkati kita. Tuhan akan terus mencukupi apa yang kita butuhkan. Tuhan akan terus memberikan yang terbaik bagi kita, asalkan begini, kita cari dahulu kerajaan Tuhan. Terus menerus kita terus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bagian konsekuensinya adalah hidup kita akan diberkati. Amin. Ini pesan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu yang terkasih. Sebentar lagi kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing, ke segala tugas kita. Saya pun akan kembali ke kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Banyak kesempatan demi kesempatan yang saya temukan dalam hidup ini untuk bagaimana saya memberitakan Injil secara pribadi kepada orang yang belum mengenal Tuhan, berdialog dengan mereka yang berbeda keyakinan seperti itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mungkin hari ini, tahun ini ada yang 3 banget, mungkin tahun 2024 tambah lagi Pak ya, sampai berapa kali selalu? 3 saja ya. Kalau tambah lagi bunga ya Pak ya? Sudah bunga ya? Oh iya, maaf saya tidak terlalu tahu pagar-pagar begitu. Ada yang 4? Tidak ada ya? Kalau komandan kita Bapak tadi kan sudah satu. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Terus mari kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
Selama 365 hari lamanya, Tuhan sudah menyatakan kebaikan dan memberkati kami di tahun 2020. Kami percaya di tahun ini, tepatnya pada hari ini, hari yang keempat di tahun 2023, kami percaya kami pun juga akan mengalami kebaikan Tuhan yang sama. Pemeliharaan Tuhan yang berlaku di tahun 2022 itu akan berlanjut di tahun 2023. Segala yang baik dan anugerah Tuhan yang sempurna itu dicurahkan dalam kehidupan kami, setiap orang yang percaya yang mengandalkan Tuhan. Bapak telah selesai berkata-kata, tetapi jangan pernah selesaikan pekerjaan Roh bagi setiap kami. Terus tuntun kami melalui firman-Mu dengan hikmat Roh Kudus untuk kami terus melangkah di dalam kebenaran Tuhan dan prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami kembalikan pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu. Kami sudah berdoa dan mengalaskan doa kami. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan. Dan sambil persembahan dijalankan dengan nyanyikan pujian, ada sukacita dalam melayani. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Sekali lagi, ada sukacita dalam melayani. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Amin. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Sekali lagi, ada sukacita dalam melayani. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman dari pengurus. Nah, kita akan masuk ke dalam doa syafaat Bapak Ibu yang terkasih. Seperti biasanya, kalau mungkin ada dari Bapak Ibu yang mendoakan secara khusus, pergumulan pribadi ataupun doa yang selama ini terus dikumpulkan selama tahun 2022, kita akan doakan sama-sama. Secara khusus. Bagi puji Tuhan, kita akan berdoa, menyatukan hati kita dan memohon kepada Tuhan untuk menjawab setiap doa kita bersama. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, Bapa. Kami sudah memperoleh kesempatan untuk kembali kami bersekutu satu dengan yang lain, memuji dan memuliakan Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memperoleh makanan rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sebuah firman yang terus mengingatkan kami untuk kami selalu memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kami mengucap syukur pun juga kalau sampai hari ini kami masih bisa memberi karena kami mengasihi Tuhan. Semuanya karena berkat Tuhan. Setiap kebutuhan kami masih tercukupi dan kami masih bisa produktif untuk bisa menghasilkan semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari yang indah ini, Bapa di surga, berdoa secara khusus bagi bangsa kami yang tercinta, yaitu Negara Kesatuan Republik
memberkati bangsa kami. Terlebih khusus di tahun ini, tahun 2023 yang adalah tahun politik, di mana akan ada kampanye demi kampanye untuk mempersiapkan sebuah pesta demokrasi tahun 2024. Tuhan, kami serahkan ini semuanya dan biarkan segala situasi dan kondisi yang terjadi semuanya kondusif ada di dalam nama Tuhan. Dan hamba doa saat ini dalam nama Yesus kami berdoa, kami hanya meminta Tuhan anugerahkan bangsa kami dengan keamanan, kesentosaan, serta kemakmuran. Setiap penduduk baik yang ada di kota, kabupaten, dan juga desa, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan berdoa pun juga bagi pemimpin kami, baik itu presiden, wakil presiden, jajaran para menteri, dan juga DPR serta MPR. Dan berdoa juga bagi kesatuan TNI dan Polri, biarkan semuanya ada di dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan kami perlu juga berdoa bagi Kapolri, Tuhan berkati, Tuhan bagi Kapolri kami, berkati seluruh jajaran Polri baik itu yang ada di tingkat pusat, yaitu Mabes, dan juga daerah, di Polda, juga tingkat kota, Polresta, sampai kepada tingkat Polsek. Semuanya ada di dalam kesatuan dan diberkati oleh Tuhan. Luputkan dari segala bentuk niat orang yang jahat, luputkan dari segala bentuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami percaya bahwa Polri akan terus eksis untuk bisa menegakkan hukum di bumi bersada Indonesia ini. Dan pun juga kami berdoa bagi tempat di mana kami ditempatkan oleh Tuhan di Polresta Kota Palu, berkati Polres kami, Tuhan berkati pun juga secara keseluruhan Polresta yang di Kota Palu. Terlebih khusus berdoa bagi Dirtotal Polresta Kota Palu yang kegiatannya terus aktif di dalam membina setiap anggota yang ada, baik melalui kegiatan-kegiatan ibadah dan juga program-program sosial yang lainnya. Biarkan semuanya berjalan di dalam rencana Tuhan. Segala pergumulan kami masing-masing pribadi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan mengucap syukur pun juga kalau ada di antara kami yang mengalami promosi, penaikan pangkat, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan berdoa pun juga bagi rekan-rekan kami yang mungkin mengalami penundaan promosi, Tuhan pun juga memberikan kekuatan dan sukacita sehingga dalam hidup ini terus dijalani oleh karena kebaikan Tuhan. Dan berdoa bagi yang berulang tahun pada bulan ini, tepatnya bulan yang pertama di tahun 2023, Tuhan memberkati dan terus memberkati mereka di dalam nama Yesus. Segala pergumulan kami masing-masing pribadi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang menyertai kami. Dan di akhir doa syafaat kami saat ini, kami akhiri dengan iman seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang menjaga kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita banyak berdiri, Bapak Ibu, terima kasih. Ucapkan amin dalam setiap perkataan berkat yang saya ucapkan sebagai hamba Allah pada hari ini. Mari tangan ini. Ucapkan amin di dalam setiap perkataan berkat yang saya ucapkan sebagai hamba Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Bapa, cinta kasih yang berasal dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang berasal dari Roh Kudus menjadi milik bagianmu hari ini, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan, sampai kedatangannya kedua kalinya. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Amin.
membagikan sebuah mewakili Persekutuan Oikumene Polresta Palu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Roynal Stefli Lumet STH yang telah memberitakan firman di tengah-tengah kita pada hari ini, kiranya dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Tarigan untuk menyampaikan itu. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini saya menyampaikan kepada kita semua salam. Puji nama Tuhan. Pertama kami menyampaikan terima kasih Pak Pendeta Reno Stek yang boleh membagikan berkat lewat saluran firman pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang sekalian, pagi ini mungkin saya tadi hitung kita hadir hari ini ada 32 orang, ditambah dengan adik casis 4 orang, jadi 36. Sudah ada peningkatan, walaupun keterwakilan saya masih jauh sekali, ya. Jadi tolong diingatkan di tahun yang baru, semangat yang baru, ingatkan lagi teman-temannya. Ini kita memuji Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan yang senantiasa boleh kita pakai dalam menjalani kehidupan ini. Tadi Bapak Pendeta sudah menyampaikan firman, kalau berkat itu sebenarnya mengikuti, ya. Tapi bagaimana kita mau percaya? Ya, tadi kita bisa mendengar burung di udara saya di udara, apalagi kita yang punya pikiran, ya, kita punya akal, tentunya semuanya berasal dari Tuhan, ya. Akhirnya kalau kita orang percaya, Tuhan akan berkati. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada kita mungkin tidak ada sempat jabat tangan. Selamat Hari Raya Natal dan selamat tahun baru 2023. Kita yakin dan percaya bahwasannya Tuhan akan tetap pelihara. Walaupun tadi kita sudah dengar bahkan di media-media bahwa tahun ke depan ini adalah tahun yang orang bilang tahun gelap, ya. Tapi kita senantiasa mengharapkan karena Tuhanlah yang punya kuasa dalam hidup ini. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan membimbing kita dalam menapaki tahun yang baru. Pada kesempatan ini, karena hari ini agak banyak yang hadir, saya ingin menyampaikan bahwa Natal kita sudah selesai, Natal Oikumene kita, tapi bukan berarti sampai di situ saja. Kekurangan kita yang kemarin kita perbaiki, kedepannya lebih bagus lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Kehadiran rekan-rekan sudah cukup signifikan atas kehadiran, walaupun seperti saya katakan tadi masih banyak kekurangan, itu untuk cambuk buat kita kedepannya untuk lebih baik lagi. Ya, saya berulang kali sampaikan ini kita buat untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk saya pribadi, tidak. Ya, bagaimana supaya senantiasa kita boleh jadi saksi di tengah-tengah orang lain, karena kita orang percaya.